Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Adapun submateri yang kita pelajari kali ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram pencar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, materi ke-8 yang kita bahas di subbab ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram pencar. Nah, diagram yang paling banyak kegunaannya untuk menampilkan hubungan antara dua variabel kuantitatif adalah diagram pencar. Diagram pencar juga dikenal sebagai scatter plot adalah diagram yang variabel kuantitatif itu direpresentasikan sebagai titik-titik di sebuah bidang, yaitu bidang koordinat kartesius. Nah, setiap titik itu mewakili dua nilai data yang dipasangkan. Dengan koordinat X atau sumbu horizontal itu mewakili satu nilai, dan koordinat Y atau sumbu vertikal mewakili nilai lainnya. Nah, tujuan dari diagram pencar ini adalah untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Nah, salah satu komponen penting dalam diagram pencar adalah arah hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nah, ada tiga jenis korelasi dalam diagram pencar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif itu terjadi ketika nilai satu variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya juga meningkat. Nah, diagram pencar yang mempunyai korelasi positif itu dapat digambarkan sebagai berikut. Adapun contoh dari diagram pencar yang mempunyai korelasi positif, misalkan data tentang usia anak dan tinggi badan. Nah, seiring bertambahnya usia anak, maka tinggi badan anak juga akan semakin naik. Berikutnya jenis korelasi yang kedua adalah korelasi negatif. Nah, korelasi negatif itu terjadi ketika nilai satu variabel meningkat, tetapi nilai variabel lainnya menurun. Nah, diagram pencar yang mempunyai korelasi negatif itu dapat digambarkan sebagai berikut. Adapun contoh dari diagram pencar yang mempunyai korelasi negatif, misalkan data yang memperlihatkan usia mobil dan harganya. Nah, seiring bertambahnya usia mobil, maka harga mobil itu akan semakin menurun. Terakhir, jenis korelasi yang ketiga adalah tidak ada korelasi. Artinya, tidak ada hubungan yang jelas antara kedua variabelnya. Nah, sebagai contoh, data ukuran sepatu yang dipakai oleh pemain bisbol dan rata-rata pukulan para pemain. Nah, di sini ukuran sepatu itu tidak akan membuat pemain menjadi lebih bagus atau lebih buruk pukulannya. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi dari keduanya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram pencar, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tabel di bawah ini menunjukkan data ukuran sepatu dan berat badan dari 10 orang laki-laki. Berdasarkan tabel di atas, buatlah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara
ukuran sepatu dan berat badan laki-laki. Kemudian, tentukan korelasi yang terbentuk antara ukuran sepatu dan berat badan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel ini, maka akan kita buat diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara ukuran sepatu dengan berat badan laki-laki, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk sumbu X di sini menunjukkan nilai berat badan dalam kilogram. Sedangkan untuk sumbu Y menunjukkan ukuran sepatu dalam inci. Nah, selanjutnya tinggal kita letakkan posisi koordinatnya pada bidang kartesius ini. Untuk data yang pertama, seorang laki-laki dengan berat badan 65 kg mempunyai ukuran sepatu 5 inci. Berikutnya, seorang laki-laki dengan berat badan 97 kg mempunyai ukuran sepatu 12 inci. Berikutnya, seorang laki-laki dengan berat badan 68 kg mempunyai ukuran sepatu 7 inci. Berikutnya, seorang laki-laki dengan berat badan 92 kg mempunyai ukuran sepatu 10 inci. Selanjutnya, seorang laki-laki dengan berat badan 78 kg mempunyai ukuran sepatu 10 inci. Berikutnya, seorang laki-laki dengan berat badan 78 kg mempunyai ukuran sepatu 9 inci. Berikutnya, seorang laki-laki dengan berat badan 76 kg mempunyai ukuran sepatu 8 inci. Berikutnya, seorang laki-laki dengan berat badan 88 kg mempunyai ukuran sepatu 11 inci. Berikutnya, seorang laki-laki dengan berat badan 74 kg mempunyai ukuran sepatu 6 inci. Terakhir, seorang laki-laki dengan berat badan 80 kg mempunyai ukuran sepatu 8 inci. Nah, inilah diagram pencar yang menyatakan ukuran sepatu dan berat badan 10 orang laki-laki. Berdasarkan diagram pencar ini, terlihat bahwa korelasi yang terbentuk antara ukuran sepatu dan berat badan itu menyatakan korelasi positif. Artinya, semakin tinggi berat badan seseorang, maka ukuran sepatu yang digunakan itu akan semakin besar. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan teknologi melakukan penelitian terhadap 15 aplikasi AI yang mereka kembangkan. Mereka mencatat jumlah jam penelitian yang diberikan kepada setiap model AI dan akurasinya dalam menyelesaikan tugas tertentu. Buatlah diagram pencar berdasarkan data yang diberikan dengan sumbu X menunjukkan jumlah jam pelatihan dan sumbu Y menunjukkan akurasi model. Apakah terdapat korelasi antara jumlah jam penelitian dan akurasi model? Jelaskan. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel ini, maka akan kita buat diagram pencar yang menyatakan hubungan atau korelasi antara jumlah jam pelatihan dengan akurasi model, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk sumbu X itu menunjukkan jumlah jam pelatihan, sedangkan untuk sumbu Y itu menunjukkan persentase akurasi model. Nah, selanjutnya tinggal kita letakkan posisi koordinatnya pada bidang kartesius ini.
Nah, untuk 5 jam pelatihan, akurasi modelnya itu 60%. Kemudian untuk 10 jam pelatihan, akurasi modelnya 62%. Berikutnya untuk 7 jam pelatihan, akurasi modelnya 61%. Berikutnya untuk 12 jam pelatihan, akurasi modelnya 65%. Berikutnya untuk 8 jam pelatihan, akurasi modelnya 62%. Berikutnya untuk 11 jam pelatihan, akurasi modelnya 64%. Berikutnya untuk 6 jam pelatihan, akurasi modelnya 60%. Berikutnya untuk 9 jam pelatihan, akurasi modelnya 63%. Berikutnya untuk 13 jam pelatihan, akurasi modelnya 66%. Berikutnya 14 jam pelatihan, akurasi modelnya 68%. Berikutnya 15 jam pelatihan, akurasi modelnya 70%. Berikutnya 16 jam pelatihan, akurasi modelnya 71%. Berikutnya 18 jam pelatihan, akurasi modelnya 73%. Berikutnya 20 jam pelatihan, akurasi modelnya 75%. Dan 19 jam pelatihan, akurasi modelnya 75%. Nah, inilah diagram pencar yang menyatakan hubungan jumlah jam pelatihan dengan persentase akurasi model. Nah, berdasarkan diagram pencar ini, terlihat bahwa terdapat korelasi antara jumlah jam pelatihan dan akurasi model yang menunjukkan adanya korelasi positif. Artinya, semakin lama jam pelatihan, maka persentase akurasi model itu akan semakin meningkat. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Buatlah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara lama waktu menonton televisi dan lama waktu mengerjakan tugas sekolah berdasarkan tabel berikut ini. Kemudian, tentukan korelasi yang terbentuk antara lama waktu menonton televisi dan lama waktu mengerjakan tugas sekolah. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel ini, maka akan kita buat diagram pencar yang menyatakan hubungan antara lama waktu menonton televisi dan lama waktu mengerjakan tugas sekolah, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk sumbu X itu menunjukkan lamanya waktu menonton televisi, sedangkan untuk sumbu Y menunjukkan lamanya waktu mengerjakan tugas sekolah. Nah, untuk samara, lama waktu menonton televisi 30 menit, sedangkan lama waktu mengerjakan tugas sekolah 180 menit. Berikutnya untuk Januar, lama waktu menonton televisi 45 menit, sedangkan lama waktu mengerjakan tugas sekolah 150 menit. Berikutnya untuk Laras, lama waktu menonton televisi 120 menit, sedangkan lama waktu mengerjakan tugas sekolah 90 menit. Berikutnya untuk Dardanella, lama waktu menonton televisi 240 menit, sedangkan lama waktu mengerjakan tugas sekolah 30 menit. Berikutnya untuk Mega, lama waktu menonton televisi 90 menit, sedangkan lama waktu mengerjakan tugas sekolah 120 menit. Berikutnya untuk Pian, lama waktu menonton televisi 150 menit, sedangkan lama waktu mengerjakan tugas sekolah 120 menit. Terakhir untuk Kristianto, lama waktu menonton televisi 180 menit, sedangkan lama waktu mengerjakan tugas sekolah 90 menit.
Nah, inilah diagram pencar yang menyatakan lama waktu menonton televisi dan mengerjakan tugas sekolah. Berdasarkan diagram pencar di samping, maka terlihat bahwa korelasi yang terbentuk antara lamanya waktu menonton televisi dan lamanya waktu mengerjakan tugas sekolah itu menunjukkan korelasi negatif. Artinya, semakin lama waktu menonton televisi, maka waktu untuk mengerjakan tugas sekolah akan semakin menurun. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab penyajian data dalam bentuk diagram. Untuk submateri yang ke-8, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram pencar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.